Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar salah satu hukum yang bernama nun wiqayah ya, salah satu hukum tajwid yang bernama nun wiqayah. Jadi bagi teman-teman yang sudah sering membaca Al-Qur'an, mungkin teman-teman pernah menemukan nun kecil di bawah seperti ini ya. Ini ada nun kecil ya. Ya, kelihatan ya, ini nun kecil. Mohon maaf saya tidak bisa ngezoom Al-Qur'annya, tetapi mudah-mudahan ini kelihatan ya. Jadi nun kecil ini namanya adalah nun wiqayah. Jadi nun wiqayah ini banyak ya dalam Al-Qur'an ya. Tetapi tidak di seluruh surat ada nun wiqayah. Jadi nun wiqayah ini terjadi ya, kalau rumusnya ini disebabkan karena ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol ya, seperti itu ya. Namanya adalah nun wiqayah, penyebabnya atau rumusnya adalah tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol. Jadi mana tanwin? Nah, ini kan ada nun wiqayah kan? Mana ya tanwinnya? Nggak ada tanwin di sini. Zi ini bukan tanwin. Ya, sebenarnya zi ini adalah tanwin ya. Tapi karena ini Al-Qur'an Indonesia ya, untuk mempermudah membaca, maka huruf zal ini dijadikan baris atau harokat satu ya. Jadi harokat kasroh biasa. Ya, kalau memang tulisannya yang sebenarnya ini adalah baris dua di bawah kasrotain yauma idzin. Tetapi karena ini Al-Qur'an Indonesia, untuk mempermudah ya, ditulislah nun kecil dan ini harokat kasroh. Yauma idzinil mustaqor. Ya. Nun wiqayah ya, perlu teman-teman ketahui ya. Nun wiqayah ini selalu berharokat kasroh. Ya, jadi tidak ada nun wiqayah ya yang berharokat dhammah ataupun fathah. Apalagi tanwin ya. Nggak mungkin nun wiqayah itu berharokat tanwin atau apalagi sukun. Nah, itu ya. Jadi harokatnya selalu kasroh. Jadi penyebabnya adalah tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasolnya adalah di sini ya. Ini adalah hamzah wasol ya. Jadi apabila ada tanwin salah satunya ya, baik dia fathatain atau kasrotain atau dhammahtain, apabila dia bertemu dengan hamzah wasol, maka ini tidak boleh disambung langsung ya. Jadi harus dikasih nun kecil ya sebagai penyambung ya, sebagai jalan untuk sampai kepada lam ini ya. Jadi membacanya ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Tidak boleh dibaca ila rabbika yauma idzil mustaqor. Itu tidak boleh. Apalagi teman-teman baca baris dua di bawahnya. Ila rabbika yauma idzin mustaqor, hilang alif lamnya. Ya, itu nggak boleh ya. Karena ini ada kasrotain ketemu hamzah wasol, maka dibaca ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Oke. Ini tidak hanya satu di Al-Qur'an, kita akan lihat ke sebelah ya. Di sebelah juga ada nih ya. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Oke. Ini yang nunnya ditulis. Ada teman-teman ya yang nunnya tidak ditulis. Tetapi walaupun nunnya tidak ditulis, kita tetap harus membaca nun wiqayah. Kalau nun yang tidak ditulis, kita tetap harus membaca nun wiqayah. Kalau di Quran Kementerian Agama itu rata-rata ditulis ya. Ada juga yang tidak ditulis, ada ya. Tapi kalau di Quran Madinah memang tidak ditulis semua ya. Kita akan membuka surah yang paling sering kita baca, surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas ini kebetulan ini nun wiqayahnya tidak ditulis ya. Jadi di sini nggak kelihatan nun wiqayah. Padahal sebenarnya di sini ada nun wiqayah ya, di antara ayat 1 dan ayat 2. Jadi letak nun wiqayahnya adalah di sini, di tanda waqaf sini ya. Di tanda berhenti sini ya. Jadi
kalau kita ngaji, karena kita terbiasa tidak menyambung, kita tidak bertemu nun wiqayah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tetapi kalau teman-teman menyambung, ya, tidak boleh teman-teman menyambung langsung ini. Qul huwallahu ahadullahus samad. Nah, itu enggak boleh ya. Kemudian tidak boleh juga Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Nah, itu enggak boleh. Nah, ini kan tanwin, dhammatain. Ini ada alif. Berarti ini izhar. Tidak ya. Ini sebenarnya alifnya tidak ada harokat ya. Ini adalah hamzah wasol ya. Ini tidak ada harokat sebenarnya. Boleh teman-teman lihat di atas. Bismillah. Alifnya tidak dikasih harokat kan? Ya. Ini sebenarnya juga tidak ada harokat ya. Jadi untuk mempermudah membaca, Quran Indonesia dikasih harokat. Ya, tetapi sebenarnya ini enggak ada harokatnya. Dan ini adalah dhammatain ya. Apabila ada dhammatain bertemu dengan hamzah wasol, maka harus diadakan nun wiqayah sebagai jalan untuk sampai kepada kata berikutnya. Jadi dibaca Qul huwallahu ahadunillahus samad. Loh, kok tidak dunillah ya? Kenapa tidak dibaca Qul huwallahu ahadunillahus samad? Ya, karena harokatnya tadi nun kasroh ya, maka lafaz Allahnya menjadi tipis atau tarkik ya. Kita tidak membaca dengan tafkhim ya, tidak membaca dengan taghlidh ya, karena diawali dengan kasroh. Apabila lafaz Allah atau lafzul jalalah diawali dengan fathah atau dhammah, maka dia menjadi tebal Allah. Tetapi karena diawali dengan kasroh ya, dia menjadi tipis. Nillah. Makanya ini jadi bismillah di atas, bukan bismillah. Samalah kasusnya dengan di bawah ya. Ahadunillah. Kemudian oke teman-teman, ini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kemudian kita pindah ke surah yang lain ya. Surah Al-Humazah. Nah, ini dia Al-Humazah ya. Oke. Ini surah Al-Humazah. Ini kebetulan tertulis nun kecil ya, tetapi tidak ada harokat ya. Nah, walaupun tidak ada harokat, ini dikasih harokat kasroh ya. Jadi kita kalau kita membaca ini harus dikasih harokat kasroh. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Oke, enggak boleh berhenti di alladzi ya. Ini contoh saja. Kalau kita tidak menyambung, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah. Kalau kita nyambung, wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa'addadah. Ya, ini tanwin ya. Kasrotain bertemu dengan hamzah wasol, maka diadakan nun wiqayah berbaris kasroh ya. Lumazatinil ya. Kenapa tidak dibaca lumazatin nil ya? Karena memang seperti itu rumusnya, dijadikan baris satu ya, kasroh ya. Kalau dia dhammatain tadi menjadi dhammah, kalau dia fathatain menjadi fathah. Karena ini kasrotain, dia menjadi kasroh biasa. Lumazatinil ladzi jama'a malan wa'addadah. Nah, ya. Kalau teman-teman nyambung harus ada nun wiqayah ya. Kemudian ada surah yang tidak ditulis lagi ya. Surah apa? Al-Alaq ya. Nah. Jadi di manakah dia di surah Al-Alaq ini? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Di sini ya, di sini. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini hamzah wasal ya. Ini kasrotain, hamzah wasal, maka dibaca khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram. Kasrotain bertemu, hamzah wasal, maka dibaca alaqini qara, alaqini qara. Ya, tidak dibaca alaqin iqra. Ya, itu enggak boleh ya. Alaqini qara itu juga enggak boleh. Walaupun ada nun wiqayah, qin ini harus menjadi qi ya. Alaqini qara. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, banyak ya di Al-Qur'an ya. Jadi kita tidak mungkin membahas semuanya karena butuh waktu yang lama dan panjang ya. Jika teman-teman bertemu nun wiqayah, maka bacalah nun wiqayah dengan berbaris kasroh. Jika teman-teman tidak bertemu nun wiqayah atau nun wiqayahnya tidak ditulis, jika teman-teman menemukan tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka bacalah nun wiqayah ya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.